Hai guys, di video kali ini saya mau bahas rilisan SDCS terbaik versi Marapolet Zerotsu. Yes, ini SDCS Gundam Caliban, harganya 1.800 yen yang rilis di tahun 2024. Caliban ini rilisan yang mengkagetkan, kayak ngasih kepastian gitu loh kalau SDCS tuh beneran bakal dilanjut. Yang patternnya, tokoh utama tuh dapet satu SDX sama satu SDCS. Jelas kalau SDCS rilis mah harus disupport sebisa mungkin lah biar lininya awet banget sampai entar nggak tahu kapan. Di channel ini saya udah berapa kali ya bahas Caliban? 3 kali ya? Ya pokoknya buat kalian yang mau tahu obrolan-obrolan menariknya, silahkan cek video saya yang lainnya. Atau kalau misalnya yang belum tahu SDCS itu sebagus apa, udah pernah saya bahas 2 kali, jadi silahkan cek juga ya. Jadi di video kali ini saya bakal full bahas menariknya SDCS Caliban ini tuh di mana aja dan kenapa kalian harus nyobain banget juga. Rilisan SDCS sebelum-sebelumnya kan nggak terlalu fokus ke tokoh utama ya, kayak Phoenix Gundam yang aku punya, Tornado punya, Banshee juga punya. Jadi ya mungkin kita bisa expect kalau rilisan ke depan setelah Caliban itu bakal fokus ke tokoh utama aja. Terbukti lah, udah ada tuh Mighty Strike Freedom nongol. Tinggal nggak tahu ya SDCS selanjutnya apa. Mudah-mudahan sih dilanjut ya, amin. Terus bagusnya rilisan SDCS post-Covid itu udah ada standarnya. Kayak dikasih 2 frame, SD frame sama CS frame. Terus dikasih optional hand. Mata real type-nya juga udah pakai clear part, nggak pakai stiker lagi. Dari 3 poin tadi aja, itu tuh udah bisa bikin SDCS rilisan sekarang bentuknya jadi lebih ekspresif. Dan di Caliban ini, super kerennya adalah bagian paha yang udah ada bentuk originalnya. Maksudnya kan, aduh, kejelekannya SDCS sebelum-sebelumnya tuh, apalagi kalau pakai CS frame ya, bentuk pahanya tuh kan, wah, enggak lah gitu, kotak banget. Nah, yang saya penasaran, gimana caranya Caliban ini bisa ganti proporsi kaki dari SD frame ke CS frame tapi punya pangkal paha yang bentuknya ya asli Caliban kayak gitu, pakai permet. Kejawab lah pokoknya, itu yang bikin saya impress banget sama SDCS ini. Nanti kalau udah jadi saya bahas ya. Terus buat perakitan, standar gunpla zaman sekarang lah. Maksudnya yang udah meminimalisir simline bahkan sampai nyembunyiin noob mark. Cuma di SDCS nggak semaksimal itu. Ngerti lah, soalnya kan ini konsepnya masih bongkar pasang. Bisa dibilang simline di SDCS tuh kayak mau gimana lagi, itu mah udah pasti ada. Sebenarnya ada yang aneh dari SDCS Caliban ini. Lebay gak sih kalau saya bilang Caliban adalah Gundam paling fenomenal di zamannya. Buat yang nonton Witch from Mercury Real Time pasti ngerasain lah ya hype dan euforianya waktu desain Caliban ini pertama kali di-reveal kayak, wow, akhirnya ini nih bentuk penyihir yang bawa sapu terbang tuh. Jujur nih, nggak tahu kenapa ya, sepengamatan saya, orang-orang internasional kan hype-nya cuma di HG Caliban doang. Sedangkan pas rilis SDCS-nya tuh kayak, ya biasa aja, krik-krik banget lah, kayak tidak ada keramaian. Padahal kalau dibilang bagus atau enggak, ya jelas bagus banget lah. Sesimpel ini tuh bisa mengakomodir 2 mode Caliban dari permet score 5 sampai permet 8+. Terus perlu digarisbawahi juga dengan price point yang cuma 1.800 yen. Ya, tapi kalau ngomongin secara keseluruhan sih, orang-orang emang enggak hype sama SD Gundam aja. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan saya yang selalu nge-review SD Gundam ini ada di antara kalian yang jadi jajan? Padahal tadinya kayak, SD Gundam jelek, SD Gundam... Ya, silahkan jilat tuh ludah sendiri. Sembari kalian menjilat ludah, ini Calibarnya udah mau beres. Dan as always, iklan layanan masyarakat dulu dong. Buat kalian viewers atau socks prepper baru di channel ini dan punya pertanyaan seputar pergundaman. Kayak, bang ini murah atau enggak? Bang yang ini worth atau enggak? Bang A sama B lebih bagus mana? Silahkan tonton semua video yang ada di channel ini. 92% pertanyaan kalian jawabannya pasti ada di sana. Dan Caliban My Love udah jadi anjing. Ini sumpah bagus banget. Di luar ekspektasi sih, sebagus ini. Jujur, beres rakit ini saya ketawa. Pas ngelihat proporsinya tuh kayak bagus banget kan, terutama di bagian paha tuh kayak ini SDCS bukan sih? Dan detailnya juga udah mantep banget kan, pada pakai clear part sebadan-badan ya. Kalau zaman dulu mungkin yang kayak ginian udah langsung pakai stiker aja nggak sih? Nah ini nih part separation yang mungkin mendefinisikan teknologi ya. Dilihat di bagian pahanya kayak nggak ada simline kan. Terus bagian bahu clear colornya tuh beneran satu piece gede utuh gitu. Padahal kan maksudnya tinggal pakai yang kecil-kecil aja nggak sih? Mungkin biar nggak gampang copot atau kayak gimana strukturnya, nggak ngerti juga. Pokoknya bagus lah. Bagian torso juga separasi warnanya ada putih, clear, abu sama merah. Paling super hati-hati di bagian vivinnya aja sih, itu kan clear parts ya. Kalau jatuh potek nggak sih? Paling ribetnya waktu mau ganti mata pupil ke mata real type. Itu tuh kan biasanya SDCS tinggal ditarik doang ke bawah. Ini enggak, beneran harus dibelah 2 dulu kepalanya dan itu agak susah. Kenceng banget lah partsnya tuh, jadi harus beneran dipretelin satu-satu. Bagusnya lagi, backpacknya tuh ngunci ball joint pakai 2 parts congki bervolume yang garisnya horizontal. Kalau kalian perhatiin ini simline-nya agak tersamarkan kan. Soalnya biasanya snap fit backpack kayak gini tuh garis yang belah tengah gitu loh, ngerti kan? Yang biasanya bagian simline itu kan di dalaman sini yang susah banget lah dihilanginnya, effort parah.
Sekarang ya mulus banget nih di bagian dalamnya. Kenapa sih saya seantusias ini perkara bahas Snapfit doang? Soalnya meskipun sebadan-badan ada SIM lainnya, kalau mau diilangin tuh itu gampang banget, coba segaris tinggal itu hilang. Bayangin kalau mau ngilangin SIM lain di bagian dalam backpack, itu tuh amplasnya harus dirodok-rodok dulu sampai mengikuti bentuk yang belok-belok. Hell no. Yang sering repaint ngilangin SIM lain pasti udah kebayang malesnya gimana. Pokoknya ini sebuah poin plus yang patut disyukuri. Nah ini nih, karena part pahanya beda sendiri, jadi bisa saya bilang ini bentuk SDCS yang paling bagus. Yang lain kan gitu ya, antara nggak pakai paha atau pakai paha tapi satu bentuk semuanya jelek. Terus yang menguatkan kelucuan SD Caliburn ini karena variable pod rifle-nya itu ukurannya lebih gede daripada main bodinya. In case kalian butuh perbandingan, coba cek Converge Mobility Joint sama ensemble-nya Caliburn. Bandingin deh sendiri sama SDCS, lebih lucu mana? Jauh lebih lucu SDCS lah jawabannya. Terus yang nggak akan saya bosan-bosannya bragging adalah SDCS dengan lazy desainannya. Ini variable pod rifle-nya bisa dipegang pakai dua tangan loh, meskipun pakai SD frame doang ya. Enggak, itu artikulasi si S frame-nya nggak dipakai sama sekali. Ya gitu, bisa bagus kayak gini karena pegangannya itu ada artikulasinya sendiri. Terus bagian thrusternya pakai ball joint, jadi bisa digerakin satu-satu ke segala arah. Gampang lah kalau mau bikin high maneuver mode. Kerennya adalah buat bikin bentuk SD Caliburn ini, aturan SDCS-nya didobrak. Jadi ini tuh si S frame yang pakai beberapa part tambahan. Si S frame sendiri kan udah bantu bikin siluet Caliburn ini jadi lebih bagus karena artikulasinya. Terus si bagian lehernya ini partnya beda sendiri, khusus lah buat Caliburn. Jadi artikulasinya tuh bisa danga ke atas sama bisa nunduk ke bawah. Tahu lah ya, kalau udah kayak ginian pasti didedikasikan untuk certain pose. Buat posing SD frame-nya sudah jelas bagus lah ya. Orang torsonya itu pakai si S frame, jadi artikulasi bahunya bisa lebih luas. Dan kunciannya ya di artikulasi leher yang bisa bikin kepalanya nunduk ke bawah sama danga ke atas. Itu penting banget. Sekarang saya mau coba liatin bentukan Caliburn kalau pakai si S frame. Nah, penasaran kan itu bentuk kakinya kayak gimana? Terus part si S frame yang dipakai itu apa aja? Jadi bagian kakinya itu tidak pakai frame alias dikasih dua parts buat proporsi SD frame sama proporsi si S frame. Kerennya yang jadi default tuh adalah bagian paha alias betis ke bawahnya yang diganti. Kurang lebih gini nih bentukan framenya Caliburn. Kalau yang ini tangannya pakai SD frame, sebelah kiri itu tangannya si S frame yang ada artikulasi nekuk di siku. Nah ini proporsi kaki, bagian kiri itu si S frame, yang kanan itu SD frame. Bentuknya sih bagus, bener original gitu, nggak pakai frame-framean yang aduh gitulah bentuknya. Bagusnya di kaki itu ada mekanisme kuncian. Bagus nggak bagus sih sebenarnya. Bagusnya mungkin biar nggak gampang copot. Kurangnya adalah ya gitu, jadi ada SIM line di garis tengah. Dan kalau mau gonta-ganti juga nggak semudah itu nyopot partsnya, agak repot dikit. Next, ini Caliburn proporsi CS form yang lagi high maneuver mode. Sebenarnya kalau mau ngomongin proporsi ya SDCS sih bebas ya. Terserah kalian mau pakai SD atau CS. Yang pasti bentuk kakinya jadi jauh lebih bagus aja. Dan kalau ngomongin gimmick, sebenarnya semua gimmick Caliburn tuh ada di SDCS ini. Kayak gagang beam saber yang bisa dicopot. Sorry, saya agak malas nyari efek partsnya. Jadi anggaplah ini lagi adu pedang sama aerial rebuild. Enggak sih, saya masih penasaran kenapa aerial rebuild tuh sedih anak dirikan itu. Tapi ya amin sekebon sih, semoga membuka peluang bakal ada SDCS Aerial Rebuild. Next, bagusnya SDCS rilisan sekarang itu dikasih optional hand tangan kebuka kanan kiri. Sudah jelas bikin posingnya jadi jauh lebih ekspresif. Gimik utamanya Caliburn mungkin ini kali ya, hibahan Gunbit Aerial Rebuild. Sebenarnya ini kaget nggak kaget, mode shieldnya itu tinggal pasang-pasang gunbit doang, nggak pakai kerangka atau pegangan kayak HG-nya lagi. Pertama, sudah jelas ini bebannya jauh lebih ringan daripada gunbit HG. Kedua, waktu rilisnya juga udah agak jauh dari penayangan WFM, jadi ya wajar kalau ada kebaruan kayak gini. Gunbitnya sih solid ya waktu dijadiin shield, terus bentuknya juga cakep dengan proporsi yang sangat amat yoi. Tapi sorry banget, saya tim anime akurat, jadi tidak akan pernah saya pajang Caliburn pakai shield kayak ginian. Pilihannya cuma dua, antara Caliburn per match skor 5 atau Caliburn per match skor 8+. Nah, karena ini udah mode beat on form alias saya mau bahas minusnya. Bisa dibilang minor, tapi dibilang minor juga nggak minor. Aduh, gimana ya? Jadi si bagian pantatnya ini tuh gampang banget copot, nggak nempel bahkan. Yang menyebalkan sih di bagian backpacknya aja. Ini serat mampus. Kalau misalnya dicat itu udah 1.000.000% pasti kelopek. Jujur nangis sih waktu Caliburn lagi pose. Nih, sumpah lucu banget parah. Salah satu kekerenan Caliburn sih, dia mau pose feminim bisa, mau siluetnya maskulin juga bisa. Dari sini kelihatan jelas sih, poin-poin yang tadi saya bahas itu tuh bikin posing Caliburn-nya jauh lebih ekspresif kan. Kayak tangannya yang ngebuka, terus lehernya yang bisa ngangkat, jadi bisa pose terbang bebas kayak di animenya. BTW, stiker Vivin-nya bagus parah, ala-ala WFM yang langsung ditempelin ke bagian dalam clear parts. Cuma nggak saya pakai ya, sorry. Pokoknya looks warna permatnya tuh ngeblend banget lah.
As always, ini proporsi favorit gue yang sebenarnya di Calibar nggak terlalu ngaruh karena torsonya udah pakai si S-frame dari sananya. Paling beda bagian tangannya aja sih yang bisa nekuk. Sebenarnya bedanya sama SD frame tuh nggak terlalu signifikan. Toh siluet badannya juga kebanting sama bentuk variable pod rifle yang gede banget. Mungkin ya karena saya kebiasa mainin ensemble sama mobility jointnya Calibar yang bentuknya tuh sebenarnya nggak terlalu SD. Jadi pas megang SDCS tuh ini beneran seneng banget parah. Belum lagi proporsi andalan saya ini kan biasanya nggak punya paha. Tiba-tiba dikasih paha yang bentukannya paha real, tidak kotak jelek, ya gimana nggak nangis lah, bagus banget ini. Real pokoknya proporsi SD yang se-SD-SD-nya SD klasik mata pupil SD, pokoknya inilah. Kerennya lagi, bisa semua gimmick dan pose yang ada di animenya. Pokoknya sejauh rilisan SDCS, yang bisa saya bilang dengan yakin adalah Caliban ini ada di yang paling atas alias paling bagus alias nomor 1. Kalau mau main rating-ratingan, aku kasih rating absolute Caliban per 10. Caliban ini jadi yang paling saya rekomendasikan buat kalian yang mau nyobain SDCS untuk pertama kali. 1.800 yen udah dapat paket komplit Gundam paling fenomenal di zamannya. Barangnya masih banyak di pasaran, dan kalau mau dapat red under 100 itu tuh masih banyak banget stoknya dari sebulan terakhir. Ya, nggak usah banyak omong aja kalau ntar barang ini jadi susah terus koar-koar kayak susah banget nyarinya, rarer. Terakhir, yang paling lucu dari Caliban ini adalah bentuk dan spiritnya SD Gundam banget. Jadi, kalau misalnya mau diposein ala-ala kartun yang kocak banget, itu masuk parah lah. Lucu kan? Bisa naik sapu terbang yang proporsinya pas banget. Friendly reminder lagi, kalau kalian punya budgetnya, saran saya mending langsung ambil. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.